Oke, halo teman-teman, Gembala Gopis di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing hal yang penting banget gitu. Gimana caranya karantina ikan yang baru datang atau ikan yang lagi sakit. Simak terus sampai habis ya. Oke, jadi ini ikannya gitu. Ada beberapa ekor, kurang lebih 10-an atau 15 ekoran lah gitu. Ini campur-campur, ada rancu dan oranda juga. Gitu. Nah, ini packingannya, packingan yang bagus ini yang kayak gini nih. Tuh. Jadi ditekan kayak gini aja. Bahkan bisa didudukin ini tuh. Itu saking bagusnya. Jadi airnya segini aja, terus ya pokoknya gini lah, oksigen lebih banyak. Dan ini nggak kempes sama sekali. Gitu. Nah, yaudah kita langsung buka aja. Nah, jadi ini kondisi ikannya. Kondisi ikannya nggak ada yang mati dan nggak ada yang kebalik sama sekali. Nah, langsung kita keringin aja dengan perlahan ya teman-teman, supaya ikannya nggak begitu stres dalam proses aklimasi. Oh iya, ini proses aklimasi namanya. Ini kosong. Nah, setelah itu, jadi kita ini lakukan di baskom, baik bisa di WC atau segala macam, supaya lebih luas aja sih sebenarnya gitu. Nah, terus habis ini kita campur air dengan air sumber di sini. Nah, ini aja kurang lebih. Oke, nah ini proses dripping air ya gitu. Jadi ikan di sini nih, lihat dulu ke sini dong. Nah, ikan di sini air yang di packingan itu dicampur dengan air sumber yang ada di rumah masing-masing gitu. Dan jangan lupa perlahan ya, nih sisa kecilin aja perlahan, nggak usah kayak gini. Nah, perlahan aja kecil. Nah, itu supaya untuk bikin ikannya lebih mudah untuk gitu. Nah, terus ini. Nah, jadi tungguin aja itu sekitar 15 menit lah gitu ya. Ini nggak perlu air atau karena ini juga udah cukup buat jadi gas exchange atau pertukaran oksigen. Oke, jadi ini kurang lebih udah 15 menitan lah ya gitu. Sampai ini udah luber-luber gini kan ya, udah penuh tuh airnya. Gitu. Nah, ini udah. Jadi asumsinya adalah air sumber kalian dan air yang ada di packing plastik itu sudah tercampur. Gitu. Udah, tinggal kita kurangin aja biar nggak tumpah-tumpah airnya. Sini banyak. Oke, tadi kan udah proses aklimasi gitu ya, gimana caranya campur air sumber di rumah kalian gitu ya, sama di air packingan. Jadi tips yang lainnya adalah satu hari sebelumnya atau semalam sebelumnya lah, air itu udah harus di-running teman-teman gitu, supaya kondisi airnya lebih baik gitu ya. Jadi nggak ngedadak gitu, nggak serba ngedadak sih kondisi airnya gitu. Ini kurang lebih kita udah running, diputar selama 1 malam gitu. Nah, terus habis itu kita masukin ikannya. Nih, lihat kondisi ikannya masih pada lincah gitu ya. Nah, oke, sambil nunggu ikannya dimasukin, jadi kita punya tips gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa ini airnya nggak di-fullin aja gitu, kenapa ini setengah aja. Nah, sebenarnya dari pengalaman kita itu, kalau misalnya ikan baru itu
khusus untuk proses karantina, bagusnya itu airnya nggak usah tinggi-tinggi, ya setengah dari tank kalian lah gitu. Ini kan juga setengah dari tank karantina kita ya gitu. Supaya apa? Logikanya kayak gini, kalau misalnya air semakin tinggi kan bertekanan itu, tekanan air itu kan semakin tinggi juga, supaya ikan itu effortless gitu, maksudnya berenangnya tuh ya udah nggak usah pakai tenaga gitu ya, terus nggak usah bersusah payah untuk berenang, intinya kayak gitu. Jadi dibikin rendah gitu supaya tekanan air di tank ini juga mengecil kayak gitu. Intinya dari proses karantina ini tuh perlahan, semuanya prosesnya perlahan gitu ya. Supaya kenapa? Supaya ini proses adaptasi ya gitu. Nanti kalau misalnya ikannya gagal adaptasi, bisa jadi malah timbul penyakit gitu. Oke, nah setelah ikan udah kita masukin ke sini gitu ya, udah dimasukin ke tank. Nah ini kita pakai filter mekanis aja. Bisa dilihat ya. Nah ini kita pakai filter mekanis aja. Jadi filter biologisnya dicabut karena nanti tank karantina itu ada proses-proses chemical atau proses-proses kimia. Jadi supaya nanti nggak mengganggu si filter biologisnya gitu ya. Intinya adalah filternya di running itu ya cuman filter kapas aja gitu. Nah dicabut dulu si filter biologisnya. Oke, selanjutnya itu observasi ikannya. Nah ini beberapa kan dilihat dari keaktifannya gitu ya, sampai dari kondisi bodinya gitu. Misalnya sehat ataupun misalnya ada white spot putih-putih atau misalnya ada bercak merah segala macam. Nah itu mesti kita observasi dulu. Jadi jangan dulu di treatment airnya gitu ya, saran dari kita. Jadi ketika ikannya nggak kenapa-kenapa gitu ya udah nggak sakit white spot, ya jangan dikasih obat white spot gitu. Jadi diobservasi dulu aja kondisi ikannya kayak gimana, sehatkah gitu, atau misalnya sakit datangnya dalam kondisi sakit. Nah baru kita melakukan langkah-langkah selanjutnya kayak gitu. Jadi pokoknya ini air running aja, ini sisa air running aja, nggak kita treatment dan nggak kita pakai apa-apa. Nah terus pemberian obat tuh tergantung pada nanti sakitnya apa gitu. Misalnya white spot ya pakai obat untuk white spot gitu, Aeromonas ya pakai obat untuk Aeromonas. Oke, nah selanjutnya adalah pemberian garam gitu ya. Setelah tadi diobservasi sakitnya apa gitu, kondisinya seperti apa si ikan-ikannya. Nah ini langkah selanjutnya adalah pemberian garam. Nah garam itu buat apa? Kurang lebih sekilasnya kayak gini. Garam itu untuk menekan stres pada ikan gitu, supaya ikan lebih nyaman gitu. Penggunaan si garam ikan itu, dosisnya kayak gimana? Sebenarnya bisa dikira-kira gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman mau dengan dosis yang lebih terhitung gitu, nah itu bisa 200 gram per 100 liter air kayak gitu. Nah ini 60 liter lah gitu ya, sampai sini tuh tinggi air tuh. Ini kapasitasnya 60 literan kurang lebih gitu. Nah ini kita udah nyiapin garam nih secukupnya aja. Tapi mungkin ada kalau misalnya mau dosisnya terhitung tadi udah kita sebutin ya. Nah gitu. Nah ini kita tinggal tambahin garam secara merata. Oke, nah selanjutnya ada tips lain yaitu matiin lampu gitu. Nah, kenapa matiin lampunya juga penting? Karena dalam kondisi tank yang lampunya itu mati gitu, nah bikin si ikan itu lebih mudah beradaptasi gitu, dan menekan stres juga sebenarnya gitu, dibanding kondisi tank karantina yang terang gitu. Nah, jadi bisa kalian matiin aja selama karantina gitu. Nah, jadi dinyalain lampunya itu seperlunya aja gitu, kalau misalnya observasi ikan atau ikannya nggak begitu kelihatan gitu detailnya segala macamnya gitu. Nah bagusnya lagi ini ditutup nih kalau misalnya kondisi tank kalian itu lalu lalang gitu. Nah supaya ikannya nggak kaget segala macam, nah itu juga bisa ditutup nih si ininya pakai kain hitam atau pakai tutup pakai apalah gitu. Itu juga bisa membantu untuk mempercepat adaptasi si ikan dan bikin si ikan itu jadi lebih nyaman. Ngomong-ngomong soal durasi karantina itu berapa lama sih sebenarnya? Nah tergantung, kalau misalnya kita itu 3-5 hari gitu. Nah tapi dilihat lagi dari kondisi ikannya gitu. 3 hari itu biasanya kalau misalnya ikan itu dalam kondisi yang oke lah gitu, dia nggak sakit gitu ya, terus dia juga datangnya itu aktif, nggak ada yang kebalik segala macem, pokoknya nggak ada yang sakit. Nah itu biasanya kita 3 hari itu udah normal gitu, dipakein biomedia, terus dipakein dikasih makan gitu ya segala macam, pokoknya udah normal lah. Tapi kalau misalnya ikannya misalnya sakit white spot gitu, tinggal diobatin,
sampai sesembunyinya dia aja sebenarnya. Tapi ya kurang lebih 3 sampai 5 hari atau bahkan 7 hari gitu. Atau bahkan misalnya lebih. Nah, jadi tergantung dari kondisi ikannya. Nanti kalian yang bisa menentukan sendiri gitu. Ikan itu udah beres karetnya atau belum. Nah, oke, terus treatmentnya ini setelah semuanya selesai, nanti diulangi aja per 1 hari. Jadi besoknya itu ganti air gitu, setengahnya aja, terus diisi lagi air yang baru, terus dikasih garam lagi dan kasih treatment obat-obatan lagi gitu. Seterusnya kayak gitu. Nah, tapi dicek lagi, nggak semua obat itu sama sebenarnya, nggak semua obat itu sama durasi pengobatannya gitu. Bisa aja dia tuh 2 hari gitu, jadi 2 hari aja, per 2 hari diganti airnya gitu, nggak perlu tiap hari. Jadi nanti dibaca aja si durasi pengobatannya berapa lama diganti airnya. Oke, another tips lagi. Jadi kalau misalnya gimana caranya sih kita bisa tahu ikan itu normal dan sehat atau udah selesai karantina atau segala macamnya gitu ya. Nah, biasanya kita itu indikasinya yang paling pertama adalah selain aktif gitu ya. Jadi aktif dulu tuh, selain aktif si ikannya itu nggak pasif gitu, nggak mojok. Nah, yang paling penting adalah ketika dites makan dia mau makan gitu. Ikan yang sehat itu pasti mau makan, bahkan rakus makan. Tapi kalau misalnya ikan yang ada tanda-tanda sakit gitu ya, nah itu mesti nggak lahap makannya atau bahkan sama sekali nggak makan sama sekali kayak gitu. Oke, jadi itu tadi tips dari kita gitu ya, langkah-langkah gimana caranya karantina versi Gembala gitu. Dari ini adalah akumulatif atau kumpulan dari pengalaman kita gitu ya, trial and error, coba gimana caranya, caranya gini, caranya gitu gitu ya, sampai kita menemukan beberapa langkah yang cukup efektif gitu dalam karantina ikan. Nah, ini yang udah di-share di video ini gitu. Jadi semoga harapannya teman-teman bisa ngerti gitu ya cara karantina di sini gitu, dan juga supaya teman-teman juga lebih paham yang belum paham juga soal gimana caranya karantina gitu. Nah, kita udah sharing di video kali ini gitu. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang lainnya supaya makin banyak yang ngerti dan tahu soal karantina. Jadi sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.